Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih. Kita bersama lagi dalam renungan santapan firman Tuhan hari ini, Isnin 18 April 2022, dalam Oktav Paskah. Injil yang akan kita renungkan yaitu dari Injil Matius, bab 28 ayat 8 sampai ayat 15. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini menceritakan tentang kebangkitan Yesus dan dusta Mahkamah Agama. Nah, saudara-saudari, apakah kita sudah bersedia untuk bertemu dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit? Murid-murid Yesus tidak bersedia atas kebangkitannya, sebagaimana juga terhadap kematiannya. Makam kosong membuat mereka takut dan gembira pada saat yang sama. Meskipun Yesus telah berbicara kepada mereka sebelum kematian dan kebangkitannya, mereka tidak dapat percaya sampai melihat kubur yang kosong dan bertemu dengan Tuhan yang telah bangkit. Bukankah kita juga sama dengan mereka? Terkadang kita ingin melihat dengan mata kepala sendiri sebelum kita percaya. Saudara-saudari yang terkasih, para penjaga membawa kesaksian mereka kepada para imam kepala dan tua-tua yang menemui berita dengan penyangkalan. Para penjaga bertekad untuk tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit, dan mereka menyuap penjaga dengan harapan menjaga orang lain agar tidak percaya. Mereka yang dimaksudkan di sini ialah para imam-imam kepala yang telah menyuap para penjaga. Dan hal ini kita lihat di dalam ayat 12 yang berbunyi demikian. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu. Saudara-saudari, kita hidup dalam sukacita dan harapan kebangkitan untuk
hidup baru bersama Kristus. Apakah dasar dari iman akan kebangkitan? Alkitab memberitahu kita bahwa iman adalah jaminan dari segala sesuatu yang kita harapkan dan keinsafan akan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudari yang terkasih, iman adalah anugerah yang diberikan sepenuhnya oleh Allah untuk kita. Iman adalah persetujuan bebas akan seluruh kebenaran yang Allah ungkapkan kepada kita melalui firman-Nya. Iman pasti karena didasarkan firman Allah yang tidak boleh berdusta. Iman juga mencari pengertian. Itulah sebabnya Allah menerangi mata hati kita, dan supaya Ia menjadikan mata hati kita terang, agar kita lebih berharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Saudara-saudari yang terkasih, Rasul Petrus berkata bahwa kita telah dilahirkan kembali dari harapan yang hidup melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Melalui karunia iman, Tuhan menyatakan diri-Nya kepada mereka yang percaya kepada firman-Nya, yang Ia memenuhi mereka dengan kehidupan baru dalam kekudusan-Nya. Saudara-saudari, sebagai pertanyaan untuk kita renungkan, untuk kita refleksikan pada hari ini ialah, apakah saudara-saudari, kita semua hidup dalam sukacita dan harapan kebangkitan? Dan apakah kita semua mengenali kehadiran Tuhan yang bangkit di dalam firman-Nya, yaitu di dalam pemecahan roti dan di dalam gereja-Nya yang adalah tubuh Kristus itu sendiri? Semoga berkat Tuhan melalui Injil hari ini menyadarkan kita sebagai anak-anak Allah. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Salam damai.